Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sahabat Pindara semua. Oke, jadi pada tahun ini ada sebuah peraturan yang terbaru yang katanya siap untuk mengubah total wajah pendidikan di Indonesia. Ya, anggaplah ini adalah suatu cetak biru yang dirancang dari dasar biar bisa menjawab semua tantangan di dunia modern ini. Nah, oke sahabat Pindara, coba kita bedah bareng-bareng apa arti Permendikbuddasmen nomor 1 tahun 2026 ini buat ruang kelas kita nanti. Oke, siap-siap ya, karena dunia pendidikan di Indonesia ini bakal ada gebrakan yang luar biasa. Ada peraturan yang penting banget nih, dan hari ini kita bakal kupas tuntas apa sih sebenarnya standar proses yang baru ini. Nah, pertanyaannya kan, Permendikbuddasmen nomor 1 tahun 2026 ini, apa artinya buat guru-guru di kelas, buat para siswa, dan juga buat para orang tua di rumah? Yuk, kita dalemin. Standar proses itu apa sih? Ya, gampangnya sih, ini seperti resep dasar atau ya kriteria minimal yang jadi panduan buat semua sekolah. Tujuannya cuma satu, biar cara kita merancang pelajaran, ngajar di kelas sampai kita ngasih nilai ke siswa, itu semuanya nyambung dan efektif. Biar apa? Biar tujuan kelulusan tercapai. Nah, standar ini dibagi menjadi 3 bagian yang gampang banget dimengerti. Ada perencanaan, pelaksanaan, sama penilaian. Pertama perencanaan, mau ngajarin apa? Terus pelaksanaan, gimana ngajarinya? Dan terakhir penilaian, gimana kita tahu anak-anak udah pada ngerti? Logis banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya suka ini, yaitu filosofi di balik semuanya. Yuk kita bedah lagi 3 prinsip inti yang tadi sudah kita singgung. Soalnya ini merupakan jiwa dari peraturan ini loh. Berkesadaran itu artinya siswa nggak cuma dicocokin dengan materi, tapi mereka benar-benar paham kenapa mereka harus belajar ini dan itu. Bermakna, ya contohnya seperti belajar fisika itu bukan cuma soal rumus di papan tulis, tapi bagaimana ilmunya bisa dipakai buat benerin sepeda yang rusak. Dan menggembirakan, ini jelas ya, belajar itu harus seru, menantang dengan cara yang positif, bukan malah dibuat pusing. Itu pilar pertama dari standar proses, yaitu perencanaan. Ya, bagaimana para guru bakal nyiapin pelajaran dengan aturan yang baru ini? Jadi di pasal 4 itu bilang, sekarang setiap guru pas bikin RPP atau rencana pelajaran wajib bisa menjawab 3 pertanyaan ini, ya. Satu, tujuan belajarnya apa? Kemudian dua, bagaimana cara siswa bisa sampai ke tujuan tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana kita tahu mereka sudah berhasil? Nah, ini bikin setiap pelajaran jadi jauh lebih fokus dan terarah. Dari perencanaan, sekarang kita geser ke pilar kedua, yang bisa dibilang paling kelihatan nanti efeknya pelaksanaannya. Jadi, kira-kira suasana kelas itu bakal yang kayak seperti apa ya? Coba Anda bayangkan. Menurut pasal 9, kelas yang ideal itu adalah kelas yang hidup, yang isinya adalah interaksi, inspirasi, dan yang pastinya seru. Jadi siswa tidak cuma diam mendengarin, tapi didorong buat aktif, kemudian dikasih ruang untuk buat kreatif, untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, pasti beda banget kan? Jadi tidak monoton. Poin kuncinya itu adalah peran guru juga berubah total. Guru itu bukan lagi satu-satunya Mbah Google di kelas. Di pasal 9 ditekankan, peran guru sekarang itu menjadi 3. Sebagai teladan, sebagai pendamping, dan sebagai fasilitator. Tugasnya apa ya? Ya tentu saja membantu siswa menemukan kebahagiaannya dalam belajarnya. Ini pergeseran yang luar biasa, yang pada akhirnya di semua kegiatan di kelas itu muaranya di ketiga hal tersebut untuk murid. Ya mereka harus bisa memahami konsepnya, bukan cuma hafal. Terus mereka juga harus bisa mengaplikasikan ilmunya di kehidupan sehari-hari. Dan yang tidak kalah penting adalah
mereka diajak refleksi. Wow, jadi mereka diajak refleksi. Tadi aku itu belajarnya seperti apa ya? Terus apa yang masih kurang? Ya, seperti itu sih. Oke, jadi kita ke pilar terakhir nih. Ini bakal bisa mengubah semuanya. Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Penilaian. Karena penilaian ini merupakan sebagai bentuk kerjasama tim, sebagai proses kolaborasi buat menjadi lebih baik. Dan yang paling unik adalah penilaian itu dari gurunya sendiri. Jadi di pasal 15 itu dibilang, sebelum menilai murid, guru itu harus refleksi diri sendiri dulu. Jadi kira-kira kita merefleksi, tadi saya sudah bagus atau belum ya? Apa yang perlu saya perbaiki besok? Jadi seperti itulah. Nah, ini tidak berhenti sampai di situ. Jadi bukan hanya diri sendiri, kita ngaca diri sendiri, tetapi di pasal 16 itu membuka lebar-lebar buat kolaborasi. Dan penilaian ini menjadi tanggung jawab sama-sama, melibatkan siapa saja, baik itu guru, kepala sekolah. Nah, ini yang berbeda, yakni melibatkan siswanya sendiri. Jadi ini dapat masukan dari semua arah loh, dari guru, kepala sekolah, dan murid. Sesama guru kita memberikan masukan biar sama-sama berkembang. Kepala sekolah itu mengasih feedback yang membangun. Dan tentunya di sini siswa ini mereka diajari tentang tanggung jawab dan mandiri. Yang ujung-ujungnya satu, biar proses belajar menjadi lebih baik lagi terus dan menerus. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, peraturan ini tuh bukan sekedar tumpukan kertas saja. Dan ini membangun ekosistem yang benar-benar hidup, sebuah lingkungan di mana guru, siswa, kepala sekolah semuanya jadi pemain aktif. Nah, jadi kalau guru dan siswa posisinya bukan lagi penilai dan dinilai, tapi sudah menjadi mitra, partner dalam proses belajar, kira-kira bagaimana ya dampaknya buat masa depan pendidikan Indonesia? Ya, kita tunggu saja hasilnya.